Assalamualaikum Bang Noim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Masya Allah, sudah hari ke-19. Bagaimana suasana di Melbourne, Bang Noim, hari ini? Dingin sekali ya. Tiba-tiba anjlok jadi 15 derajat. Masya Allah. Iyalah, begitulah Melbourne ya, luar biasa. Nikmat sungai-sungai yang besar. Di tengah dingin ya pada rapi lah, pakai jas semua lah begitu ya. Bukan jas, pakai selimut. Selimut, Masya Allah. Bang Noim, ini ada berita pagi ini, kubacakan ini tentang kecenderungan agnostik maupun ateis di beberapa negara Timur Tengah. Saya tidak tahu ini di Indonesia macam mana ya, tapi apa yang menyebabkan kecenderungan ini terjadi di sana dan cukup signifikan ya. Dari 40.000 responden, 47% di Iran itu mengaku menjadi ateis. Sementara orang melihatnya ini potret negara-negara yang berdasarkan Islam di sana. Bagaimana Bang Noim menjelaskannya tentang hal yang satu ini juga di Saudi dan berbagai tempat? Ini bukan hal baru. Sejak abad ke-19, 1880 berapa. Dua, itu filosof Jerman Nietzsche, Friedrich Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. God is dead, katanya. Nah, itu dia karena melihat banyak hal-hal yang barangkali bagi mereka dikatakan kalau memang ada Tuhan, kenapa ada kekejaman di permukaan bumi, ada kepincangan, ada kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi mereka melihatnya murni dari segi barangkali yang bisa dikatakan rasionalitas. If there be a God, kalau memang ada Tuhan, kenapa begitu banyak kejahatan yang terjadi? Dan kemudian di abad ke-21 inilah terutama orang-orang seperti Dawkins dari Inggris itu juga menceritakan tentang betapa bodohnya orang yang mau percaya kepada agama. Tetapi ini bukan hal yang baru. Ini tidak perlu kita herankan. Kita sebagai Muslim memang tidak mengherankan bagi kita. Karena barangkali pegangan seorang Muslim haruslah bahwa manusia sendiri tidak bisa memberikan hidayah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Itu Al-Quran mengatakan kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada bahkan orang yang kamu cintai, ya Muhammad, begitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Jadi kita mesti melihat semua ini dari segi bahwa segala sesuatu adalah sesuai dengan kodrat iradat ilahi. Jadi tidak perlu heran. Jangan terlalu heran. Di samping begitu banyaknya orang yang beragama keluar dari agama, kemudian kita lihat misalnya di Amerika. Laporan terbaru mengatakan bahwa yang paling banyak kembali ke Islam adalah orang-orang yang berasal dari negara-negara Amerika Latin yang bermukim di Amerika. Ini kan aneh. Biasanya mereka itu umumnya adalah Katolik yang sangat keras dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka kembali ke Islam. Jadi seperti yang sudah kita katakan, orang seperti Profesor Dr. Gary Miller, seorang ahli matematika dari Kanada, ketika dia ingin katanya untuk membongkar kekurangan-kekurangan Islam dengan mempelajari Al-Quran untuk disampaikan kepada umat Islam betapa salahnya Al-Quran, akhirnya dia mengatakan bahwa nggak bisa, ini Al-Quran bukan ditulis oleh manusia, ini tidak mungkin karya manusia, ini adalah karya sesuatu yang lebih dari manusia. Dia pun kembali ke Islam. Jadi tidak perlu heran bahwa itu terjadi di Arab Saudi. Kita melihat kenapa. Karena di Arab Saudi lain. Arab Saudi selalu mengaku sebagai negara Islami. Tetapi kalau kita lihat pangeran-pangerannya, begitu keluar dari Arab Saudi, mereka seakan-akan sudah bukan lagi menjadi, bukan saja orang Arab Saudi, tapi bukan Muslim. Jadi tidak mengherankan sama sekali. Kenapa ini menjadi kegemparan? Ya itu karena memang barangkali kalau ada orang yang meninggalkan agamanya itu dianggap sesuatu kegemparan. Itu tidak menjadi kegemparan sama sekali. Itu sudah ada dalam sejarah, itu sudah ada di dalam agenda semuanya. Jadi dimulai sebenarnya dengan Friedrich Nietzsche yang mengatakan God is dead, bahwa Tuhan sudah mati, dan kemudian belakangan ini orang seperti Dawkins menulis tentang kelucuan dari agama dan lain sebagainya. Tapi itu urusan mereka sendiri, karena ini ada juga bisa banyak di antara mereka juga itu mengatakan tidak bisa dipaksakan hidayah itu. Bagaimanapun mereka berusaha tidak bisa, lalu mereka meninggalkan. Jadi ibaratnya itu selalu digambarkan dalam budaya Inggris, seekor serigala atau seekor binatang lain yang ingin memetik anggur,
loncat. Dia tahu anggur itu manis, tapi tidak bisa sampai. Dia loncat seberapa tinggi pun tidak sampai. Akhirnya dia bilang, enggak lah, anggur itu asam, untuk apa? Itu dia. Jadi orang-orang yang putus asa ini memang mereka keluar dari agama. Dan susah mereka mengatakan bahwa ada suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan manusia. Itu rasionalitas yang sebenarnya mereka gunakan. Iya, macam cerita Robert Crane ketika Nixon dulu mengutusnya. Tapi asal mau berpikir lain cerita. Mungkin karena image atau apa. Ini kan kehati-hatian juga untuk kita punya anak atau keluarga yang berada dalam jangkauan kita ketika tidak sempat memantau, berinteraksi dengan internet atau artificial intelligence. Ini menjadi lolos. Itu menjadi ingatan tersendiri atau gimana, Bang Nuim? Ya, karena mereka melihat contoh. Mereka lihat contoh terutama Tiongkok sekarang ini. Ini kok negara yang tanpa agama kok bisa itu. Jadi dengan begitu mudahnya mereka tergiring. Begitu mudah sekali mereka tergiring. Dari belakangan ini banyak perdebatan mengenai yang dikatakan Finlandia adalah bangsa atau rakyat Finlandia adalah manusia yang paling bahagia di dunia. Betul. Lalu ada yang mengatakan apakah kebahagiaan itu cukup atau kesyukuran. Jadi Rasulullah mengatakan orang yang paling kaya itu orang yang tahu bersyukur. Jadi mereka tidak melihat antara yang syukur dengan yang bahagia. Jadi dikatakan Finlandia itu negara yang paling bahagia. Kemudian ada Bhutan dan lain sebagainya. Dan kebanyakan di antara mereka ini juga mengatakan, untuk apa beragama? Saya bisa bahagia tanpa agama. Tapi tidak, itu barangkali hanya sesaat. Mereka tidak melihat ada orang yang bersyukur itu akan berkelanjutan. Karena dia bersyukur, selalu dia mengatakan, Alhamdulillah seperti ini. Kalau lebih jelek, jadi bukan kalau lebih bagus, tapi kalau lebih jelek. Nah ini yang barangkali menjadi filosofi dari agama Islam itu. Rasulullah mengatakan yang paling bahagia itu sebenarnya adalah orang yang tahu bersyukur. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita juga bersyukur ini ada perdamaian di Timur Tengah. Ini Bang Nuim, berita yang mengatakan tak ada teman yang abadi, tak ada musuh abadi. Nampaknya terjadi nih, Cina dengan ulahnya mendamaikan Iran dengan Saudi, menyebabkan Amerika uring-uringan. Tapi yang akan kami sorot adalah akibatnya terhadap Yaman yang sudah 9 tahun ini luar biasa. 370.000 nyawa sipil melayang, 150.000 yang militer, belum lagi berbagai masalah di Yaman, menjadi negeri paling miskin di jazirah tersebut gitu. Bagaimana Bang Nuim melihat perkembangan terakhir dari pergolakan geopolitik ini, Bang? Kan kasihan ya, sebab ada pandangan yang menyimpulkan bahwa sebenarnya cikal bakal bangsa Arab itu adalah dari Yaman, dari Bani Al-Qahtani. Itu dikatakan, ya mungkin nanti akan ada yang membantah, tapi itu yang dikatakan bahwa cikal bakal bangsa Arab itu berasal dari Yaman, Al-Qahtani. Tapi kemudian dipecah belah. Kita tahu ada sebuah buku bernama The Dirty War, Perang Kotor, hampir 1000 halaman. Itu hanya menjelaskan tentang kejahatan CIA, kejahatan Dinas Intelijen Amerika. Mereka melakukan pemecah belahan, mereka melakukan serangan dengan peluru kendali Patriot yang sangat ditakuti. Itu di suatu desa misalnya di Yaman. Itu cerita kalau saya baca itu sampai menetes air mata karena daging manusia yang tercincang-cincang oleh peluru kendali itu bersatu dengan daging-daging domba yang juga ikut mati. Dan waktu itu dikatakan, sudahlah, ini kita katakan sebagai bagian tidak terhindarkan dari suatu peperangan dan sebagainya. Itu di Yaman. Dan di Yaman dipecah belah dan lain sebagainya. Akhirnya Houthi berkuasa di sana. Dia berhasil merebut. Dan mereka dituduh oleh Iran. Karena perseteruan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah ini sudah sejak kapan-kapan. Dari sejak zaman Syekh Yusuf As-Sabah atau yang disebutkan juga Syekh Al-Jabal. Ini dari sejak dahulu. Dan ketika misalnya Sultan Turki berkuasa, ketika Khilafah Utsmaniyah berkuasa, Sultan Salim, dia melakukan peperangan yang sangat luar biasa menghadapi umat-umat Syiah dan lain sebagainya. Dan ini memang sudah sejak lama ada dan sulit untuk didamaikan. Tetapi di sini ada celah
Maka masuklah musuh-musuh Islam dengan mengatakan ini kesempatan kalau kita bisa mengadu domba antara Islam dengan Islam. Karena kalau dikatakan Syiah itu bukan Islami, kenapa mereka diperbolehkan untuk haji, untuk umrah dan lain sebagainya? Ini sesuatu. Akhirnya bukan kita mengatakan kita menerima sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak menerima apa yang dipercaya oleh Syiah yang mengutuk misalnya para khalifah seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Tapi jangan diberikan kesempatan celah untuk masuk orang luar untuk tambah sulit, tambah memperruat keadaan ini. Nah, sekarang ini masuk Tiongkok. Ini kan aneh bin ajaib, karena Tiongkok ini tidak punya beban agama dikatakan. Jadi bagi dia sama saja, Syiah sama non-Syiah ya sama saja. Ahlus Sunnah dan non-Syiah. Dan nampaknya mereka berhasil karena kedua negara, Iran dan Arab Saudi juga menganggap bahwa Tiongkok masuk dengan betul-betul keikhlasan untuk mendamaikan. Padahal Tiongkok punya kepentingan sumber daya alam kan dalam hal ini minyak. Iran sebagai sumbernya, Arab Saudi sebagai sumbernya. Alhamdulillah ini terjadi. Tapi ini baru tahap awal. Kita akan melihat apakah benar-benar nanti ini bisa merangkul semua masyarakat di Yaman. Karena masyarakat Yaman ini juga barangkali Bung Ihsan juga tahu. Saya waktu pernah ke Yaman melihat itu pengaruh kat itu. Kat, ya, mulut yang berjendol itu, ya, daun yang luar biasa itu. Ya, itu dilarang di Arab Saudi, itu dilarang. Jadi itu dianggap sebagai macam narkoba. Itu kita lihat kalau sudah sore, kalau kita masuk ke dulu sebelum Uni Eropa, saya pernah masuk ke Spanyol, itu kalau masuk jam 2 siang, celaka kita. Artinya kalau kita bawa mobil lalu masuk jam 2 siang kita kehabisan bensin, tidak ada pom bensin yang buka, orang sedang siesta tidur. Nah, orang-orang di Yaman itu biasanya habis makan siang yaitu kat. Sehingga lebih 50% ada kajian yang mengatakan sekitar 50% perekonomian Yaman itu adalah kat. Jadi insya Allah dengan adanya kedamaian antara Arab Saudi dengan Iran ini, Amerika boleh uring-uringan dikatakan tadi, mungkin bisa membantu. Tapi memang Yaman itu punya masalah di dalam dirinya sendiri, yaitu ketergantungan pada kat itu yang tidak banyak dibahas. Tapi itu dampaknya luar biasa terhadap perekonomian dan kehidupan bangsa Yaman yang merupakan cikal bakal dari bangsa Arab. Ini dari Bani Al-Qahtani kalau saya tidak salah. Ya, luar biasa ya, memenggat ini. Kalau tidak salah tuh dulu waktu saya ke sana sekitar 250.000 satu warga Yaman menghabiskan uang. Wah, Tapi begitulah Yaman, luar biasa. Dan kita pergi ke seberang lain dari benua di Timur Tengah yang sedang bergolak Bang Nuim. Entah ya Cina akan masuk nggak? Karena ini masalah Masjidil Aqsa. Setiap Ramadan terjadi pergolakan yang luar biasa. Apakah akan terjadi seperti Masjid Ibrahimi di tempat Nabi Ibrahim dimakamkan, dibelah dua macam gitu? Nampaknya tembok ratapan tidak cukup buat mereka itu, kelompok militan dari Yahudi Zionis ini. Bagaimana Bang melihatnya perkembangan di sana, Bang? Silakan. Ini belakangan ini Netanyahu, Gavir, itu menterinya Gavir, Samrovich yang mengatakan tidak ada bangsa Palestina, itu sudah semakin nekat, semakin berani. Mereka secara terus terang menunggingi Amerika. Kalau Amerika boleh, sebab begini. Di dalam undang-undang yang berlaku di Amerika itu dilarang menjual senjata kepada negara yang melakukan kezaliman terhadap hak asasi manusia. Tapi di sini ada pengecualian, yaitu Israel. Tapi apapun yang dilakukan oleh Israel, Amerika tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sangat memalukan. Jadi belakangan ini dikatakan bahwa antara Amerika dengan Israel itu sudah ada sedikit kerenggangan, sedikit. Nah, Israel semakin dekat. Karena dia melihat umat manusia diam, dia bisa masuk, dia bisa melakukan apa saja dan lain sebagainya. Seperti pernah terjadi di New York, ya, di sebuah masjid di New York karena perpecahan antara kaum Muslim. Di situ polisi dengan sepatu boot masuk dan itu sangat melukai perasaan umat Islam. Dan ini terjadi sekarang ini di Al-Quds, di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Menariknya di sini. Nah, ini yang menariknya di sini saya pikir adalah bahwa Turki mulai bicara.
Turki di bawah Erdogan atau Erdogan atau Erdogan mulai bicara. Mengatakan ini tidak bisa dibiarkan. Alhamdulillah. Karena barangkali pendengar Rasil masih ingat ya tahun 2010 ketika kapal Turki Mavi Marmara diserang oleh Israel sehingga 8 orang Turki tewas. Akhirnya Turki menuntut Israel bukan saja minta maaf tapi mengganti rugi $20 juta dan akhirnya Israel memang mengganti rugi. Jadi Israel agak ngeri juga kepada Turki. Karena apa? Begini, orang yang namanya sekarang ini sebagai pemimpin Turki, yaitu Recep Tayyip Erdogan, dia suka disebutkan sebagai seorang Islami yang sekularis dan seorang sekularis yang Islami. Nah, dia main dua. Nah, dia mulai memberikan peringatan. Ini tidak bisa dibiarkan apa yang dilakukan oleh Israel. Sekiranya sampai dia melakukan sesuatu, karena Erdogan ini pengagum dari Sultan Salim. Sultan Salim inilah yang paling berhasil membuat khilafah Utsmaniyah, diteruskan oleh putranya Sulaiman. Ayahnya kita tahu Bayezid, ya. Jadi Sultan Salim ini luar biasa dan dia pengagum, sehingga ketika dia mendirikan sebuah jembatan di Selat Bosphorus itu, dia sembunyikan namanya. Ketika meresmikan baru dia mengatakan jembatan ini bernama Sultan Salim. Nah, jadi Sultan Salim ini luar biasa. Cita-cita yang paling hebat adalah waktu itu untuk menaklukkan Hijaz supaya dia bisa menguasai Mekah dan Madinah, sehingga sempurnalah khilafahnya itu sempurna karena ada kedua kota suci ini. Nah, sekarang Erdogan mengatakan ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekiranya sampai Turki melakukan tindakan terhadap Israel dan Israel membalas, maka di sini ada masalah karena Turki adalah bagian dari NATO. NATO mengatakan setiap serangan terhadap salah satu anggota kami adalah serangan terhadap NATO secara keseluruhan. Apa yang akan terjadi kalau sampai Israel berani menyerang Turki karena Turki melakukan campur tangan di dalam Masjidil Aqsa? Ini menarik. Insya Allah kita lihat ini. Insya Allah kita lihat ini akan terjadi. Bukan kita menginginkan peperangan, tetapi dengan perlakuan Turki yang semena-mena, yang sangat tidak wajar, sangat tidak patut, sangat tidak pantas. Israel tidak pantas. Ya, kita mengharapkan ada kekuatan. Jangan lupa, Bung Ihsan, Turki ini negara pertama di antara negara pertama yang mengakui Israel. Tahun 48 Israel berdiri, 49 Turki di bawah tentunya Kemal Atatürk yang sekuler mengakui Israel. Turki ini dekat sekali dengan Israel pada waktu itu, kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kemudian dengan datangnya Partai Keadilan, yaitu partainya Erdogan, dan dia menjadi presiden, ini Turki dianggap, kalau di Indonesia sekarang ini dianggap kadrun lah gitu. Tapi dia berani bicara. Nah, kalau ini betul-betul buah si malakama. Kalau dia sampai melakukan sesuatu, bagaimana sikap NATO? NATO terlanjur dalam anggaran dasarnya mengatakan setiap serangan terhadap salah satu anggota berarti serangan terhadap semua. Ini termasuk Amerika. Nah, kita lihat ini ada pengujian. Ini nampaknya apakah keadilan macam ada? satu agenda, ya, agenda yang tidak kita bayangkan bisa Agenda terjadi. Allah, Tapi makar Allah ini terjadi. Ini bisa terjadi. Iya. Ya, memang luar biasa. Sementara Lebanon, Syria dengan segala compang-campingnya tetap sempat melemparkan roketnya, tanda giroh masih ada. Tapi kalau Turki terlibat akan lebih ramai lagi ini kisah. Iya, karena maaf. Ketika terjadi antara Hezbollah dengan Israel waktu itu, kita tahu negara-negara Barat waktu itu di bawah Tony Blair, misalnya di Inggris, di Amerika, mereka bilang biarkan aja. Jadi sebentar akan habis ini dibikin Israel. Tiba-tiba sudah sebulan masih terus perlawanan hebat oleh Hezbollah, lebih dari sebulan. Akhirnya Barat bilang kepada Israel, udahlah, nanti kamu katanya tercoreng muka kamu. Masa melawan Hezbollah aja kamu yang dianggap begitu kuat di Timur Tengah nggak mampu. Cepat-cepat sudah gencatan senjata. Jadi ada kala-kalanya bahwa Israel ini juga punya kelemahan-kelemahan ketika dihadapi dengan tegas oleh lawannya. Mereka juga bisa kewalahan. Selama ini memang mereka hidup dengan sesumbar, dengan nama yang sudah terlanjur dikenal orang. Oh, pasukan Israel luar biasa. Ya benar, dia menang dalam perang Juni tahun 67 dan lain sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan Hezbollah pada waktu itu, mereka agak kewalahan juga. Memang betul, Hezbollah
didukung oleh Iran. Tapi itu lain perkara. Itu cerita lain lagi. Ya, luar biasa Bang Nuim. Kita balik ke dalam negeri ini. Ini ada data yang mengatakan 20% populasi Indonesia ini memiliki potensi gangguan jiwa. Entah yang sudah gangguan jiwa berapa ya. Tapi memang saya juga lihat ya, para politisi ini apa terkena bagian 20% itu, wallahu alam bisawab. Karena ada sebuah perkara yang sudah 16 kali disidangkan, kalah terus, kali ini dinaikkan lagi. Ini mungkin buat koalisi persatuan itu akan menjadi masalah lebih besar dibandingkan dengan KPK ketika Muldoko melakukan PK. Kalau dalam berita ini bau amis PK Muldoko untuk kudeta Partai Demokrat. Bagaimana Bang Nuim melihatnya ini, sandiwara yang satu ini Bang? Ini aneh kan. Dia tinggal ambil alih saja. Muldoko kan pernah terlibat dalam persoalan jam tangan. Oh iya, itu hedonisme. Jam tangan yang harganya begitu mahal, tapi kemudian seminggu kemudian, itu peristiwanya tanggal 16 April, tanggal 23 dia tampil dengan jam tangan yang menurut sementara orang hampir sama, mirip. Lalu dia banting. Yang dia banting itu kabarnya jam tangan abal-abal, jam tangan bohongan. Yang dipakai itu mungkin jam tangan. Jadi Muldoko ini barangkali mendapat instruksi karena Partai Demokrat yang semula dianggap akan anjlok, tahu-tahu masih berdiri terus dan masih punya pengaruh, masih punya pendukung. Jadi caranya bagaimana? Ya, seperti PKB pernah terjadi juga. Ini bukan hal baru. Ini aneh sekali. Terjadi barangkali hanya di Indonesia yang terjadi. Rebutan sesudah berdiri suatu partai direbut oleh kiri dan kanan. Dan dia melakukan. Ya bisa saja kita melihat apa yang terjadi. Misalnya ada kasus-kasus yang tidak masuk di akal. Apa itu masuk kasus tidak di akal? Kita ambil kasus Novel Baswedan. Orang yang sudah teraniaya bisa dihukum begitu ringan dengan alasan bahwa dikatakan dia itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Kemudian terjadi kehebohan di dalam Mahkamah Agung. Kedapatan mereka itu rupanya yang mengaku sebagai wakil Tuhan bertindak sebagai iblis, bukan sebagai wakil Tuhan. Karena hakim di Indonesia selalu mengatakan kami ini wakil Tuhan di permukaan bumi. Jadi bisa saja dia melihat ini kemungkinan, bisa nih. Kenapa nggak bisa diputar balik? Lihat kilometer 50, nggak ada apa-apa. Orang ditembak begitu nggak ada apa-apa. Ya nggak ada masalah. Kok bisa? Kenapa mesti ribut? Orang katanya bermatian berapa ratus orang ketika pemilu tahun 2019 nggak apa-apa. Kenapa? Bisa saja. Jadi ya dia coba saja. Bisa mengambil yang sudah jadi. Harusnya kalau dia memang jantan, betul-betul perkasa, gentleman jantan, dia dirikan partai baru untuk bisa bersaing. Kenapa mesti ambil yang sudah jadi? Nah, ini kan orang kan bisa melihatnya ke sana. Nggak benar nih Bapak yang satu ini. Betul lah dia memang Jenderal Bintang 4 Purnawirawan dan lain sebagainya. Tapi kok dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang jenderal seperti itu? Dia harusnya ya membuat sebuah partai baru. Gampang kok bikin partai baru. Nggak masalah kalau nggak diterima oleh KPU, ya udah perkarakan, makan menang itu ada pengadilannya kok. Ada pengadilan bisa dimenangkan sehingga sebuah partai kecil itu bisa menggagalkan pemilihan umum di Indonesia dengan jadi ya itulah. Padahal kita ini negara hukum. Inilah yang barangkali membuat orang bertanya-tanya sampai di mana hukumnya, kenapa kita tidak melihat, kenapa misalnya di Amerika itu seorang hakim bisa seorang mantan presiden. Apakah dia nanti Donald Trump akan betul-betul diadili, tapi bisa paling tidak secara awal bisa seorang hakim di sana itu seorang mantan presiden. Tidak jadi persoalan karena memang istilahnya dan hakikatnya tidak ada yang berada di atas hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum, siapapun orangnya. Nah, ini yang penting dipertimbangkan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. An tahkumu bil adil itu menghukum dengan adil, itu yang penting. Itu yang perlu kita hikmahkan ke luar biasa. Keadilan sudah ada di konstitusi kita kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Bang Nuim, ini hari ke-19 Ramadan. Sebentar lagi ke-20 meluncur kita ke 10 hari terakhir. Luar biasa,
terasa begitu cepat waktu. Apa ingatan Bang Nuim untuk para penikmat puasa, pencinta Ramadan ini, pendengar radio Silaturahim? Ini ada hari ini, saya juga kaget ini Bang Nuim, ada 90 berapa tadi itu saya bilang ada 83 negara yang memantau streaming kita di pagi hari ini. Silakan Bang Nuim. Iya, ini kan orang banyak aneh bin ajaib. Puasa itu karena bukan hanya dalam Islam kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang sebelumnya juga. Nah, kita lihat bahwa misalnya di dalam salah satu aliran di dalam agama Kristen misalnya itu ada yang namanya Lent, 40 hari. Tapi puasanya beda. Tidak seperti kita. Puasanya mereka yang biasanya makan coklat misalnya menikmati selama Lent tidak makan coklat. Atau tidak makan daging, tidak minum susu dan lain sebagainya. Tapi Islam lain lagi. Islam ini puasanya lebih sempurna. Karena tidak boleh makan, tidak boleh minum. Aneh bin ajaib bahwa seorang dokter bernama Michael Mosley dari Inggris melakukan penelitian. Dia pergi ke Amerika dan dia kemudian melaksanakan apa yang dikatakannya sebagai puasa dari waktu ke waktu, intermittent fasting, disebut 5-2. Apa tuh? 5-2. 5 hari makan seenaknya, 2 hari puasa. Tapi puasanya tidak seperti kita. Boleh minum, tapi jangan pakai gula, boleh makan roti, jangan pakai mentega dan lain sebagainya. Dan ternyata ini sangat membantu kesehatan. Darah tingginya turun, kolesterolnya turun dan lain sebagainya. Jadi kalau selama ini kita berpuasa hanya maksudnya untuk menahan hawa nafsu, tidak juga. Setiap ibadah dalam Islam itu ada hikmah kesehariannya, ada hikmah duniawiyahnya. Tidak hanya ibadah melulu. Termasuk salat, ya, bangun, berdiri, bangun, itu ibarat sebagai kita melakukan gerak badan dan lain sebagainya. Jadi dalam berpuasa ini tinggal 10 hari, banyak yang sedih. Kenapa tinggal 10 hari ya? Nanti harus menunggu setahun lagi sebelum puasa lagi. Tapi memang itu yang diberikan karena seperti yang dikatakan itu. Kenikmatan, tidak ada kenikmatan barangkali yang lebih besar daripada seseorang yang sedang menantikan azan maghrib buka puasa. Setelah berpuasa begitu lama, itu hati bukan main, berbunga-bunga. Aduh, sebentar lagi aku bisa minum, bisa makan. Tentu yang merokok bisa merokok dan lain sebagainya. Jadi kebahagiaan yang telah diberikan oleh ibadah puasa itu adalah sesuatu yang payah dicari tolok bandingnya. Banyak orang yang mengatakan, wah, umat Islam enak ya. Kalian itu nunggu ibadah menunggu Idul Fitri itu, wah, katanya puasa lalu bahagia aja. Kalau kita tiba-tiba aja katanya merayakan, tidak ada ya ibadah-ibadah menjelang perayaan kita kecuali Islam. Jadi itulah kelebihan Islam. Dan di dalam bulan puasa ini kita juga tentunya terharu ya dengan apa yang terjadi, kezaliman terhadap bangsa Palestina. Banyak yang bertanya, kenapa itu dibolehkan terjadi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turun tangan dan itu sebagainya? Jadi saya suka mengatakan yang pernah saya dengar dari guru lah begitu mengatakan, ya cobalah kamu lihat surat Al-Isra. Apa itu ya? Surat Al-Isra itu surat ke-17 ayat ke-4 dan ke-5 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami tentukan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka apabila datang janji, jadi janji itu siksaan pertama dari keduanya, kami utus kepada kamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang keras. Lalu mereka bertebaran di celah-celah negeri. Itu adalah ketentuan yang berlaku. Jadi kemungkinan lawan yang keras ini insya Allah mungkin Turki, siapa tahu. Jadi jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih. Karena kita tidak boleh kehilangan la tai'asu min rahmatillah, kehilangan kita harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Nuim, ayat
pencerahannya di pagi hari ini luar biasa. Banyak komentar ini dari pendengar di India juga bilang, wah subhanallah mengenang masa lalu. Nampaknya dia diplomat di sana ini. Demikian Bang Nuim. Terima kasih Bang Nuim pagi ini. Semoga sehat selalu dan tahan dingin di Melbourne pagi ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.